Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Hari ini kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan melalui Kul. Dan sebelum itu kita mau berdoa, mengucap syukur dan menyembah Tuhan. Haleluya. Katakan, ku tidak takut sebab kau besertaku Tuhan. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Engkau kekuatan kami, Engkau pertolongan kami. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk waktu saat ini di mana kami boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mau mengerti kebenaran firman-Mu ya Bapa. Mari Roh Kudus tuntun kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Beri kami hikmat Tuhan untuk kami memahami dan kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau tuntun kami, pimpin kami dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bersama mari katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Tema kul kita hari ini adalah bebas dari khawatir. Bebas dari khawatir. Bapak Ibu Saudara, mungkin saudara mengatakan, wah ini sudah terlalu sering ini. Temanya selalu tentang kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara, tetapi sadar tidak sadar seringkali ketika kita mengatakan saya tidak khawatir lagi. Tapi pada kenyataannya dalam kehidupan kita masih punya kekhawatiran. Kita sudah berdoa, Tuhan aku serahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Tapi begitu melihat kondisi situasi yang ada, kita mulai berkata-kata dengan ragu. Besok bagaimana ya? Apa yang terjadi setelah ini ya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, karena itu ketika firman Tuhan datang kepada kita, kita percaya
Karena Tuhan tahu kondisi kita, Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Ya, tema kita bebas dari khawatir, ya, firman Tuhan diambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-34. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara Matius 6 ayat 25 sampai dengan yang ke-34. Bapak Ibu Saudara mungkin boleh buka Alkitab masing-masing dan baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata demikian, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Perhatikan Bapak Ibu Saudara, hidup itu lebih penting. Bukan berapa banyak makanan yang kita makan, berapa mahal makanan kita, berapa sedap makanan kita, tetapi kalau hidup itulah yang paling penting. Kalau mati tidak ada gunanya, ya Bapak Ibu Saudara. Yang penting bisa hidup cukup, ya. Dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Bapak Ibu Saudara, bukan berbicara tentang berapa mewahnya pakaian kita, berapa mahal harganya, tetapi yang penting bagaimana pakaian itu bisa melindungi tubuh kita, membuat kita sehat. Bapak Ibu Saudara, ayat 26 berkata, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Kalau burung-burung diberi makan, Bapak Ibu Saudara, kita yang adalah anak-anak Allah, Bapa kita pasti akan memperhatikan kita. Ayat 27, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya?" Kekhawatiran tidak akan menambah panjang umur, Bapak Ibu Saudara. Ayat 28, "Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu." Bapak Ibu Saudara, ya, bunga-bunga saja di padang diperhatikan Tuhan, diberikan keindahan, apalagi kita yang ada anak-anak Allah. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai orang yang kurang percaya, jangan menjadi orang yang kurang percaya, Bapak Ibu Saudara. Ya, ayat 31, "Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu." Ayat 33, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Bapak Ibu Saudara, ternyata kekhawatiran itu berbicara tentang kurang percaya, itu yang pertama. Yang kedua, kekhawatiran berbicara tentang tidak mengenal Allah. Karena itu jangan khawatir, firman Tuhan ayat 34 tadi dikatakan jangan khawatir akan hari besok. Ya, itu nanti urusan nanti besok, karena kesusahan hari sehari cukup untuk sehari. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam masa pandemi seperti sekarang ini yang kita belum bisa pastikan kapan akan berakhirnya, ya. Bapak Ibu Saudara, yang kemudian diikuti dengan krisis-krisis yang terjadi hari-hari ini dalam kehidupan segala aspek, Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi kita sebagai orang percaya jangan dikuasai oleh kekhawatiran, apalagi kecemasan, panik, ya. Kemudian bingung dengan bagaimana besok, apa yang terjadi dengan masa depan nanti. Bapak Ibu Saudara, bila ini terus-menerus terjadi dalam diri kita, maka dipastikan hidup kita tidak akan tenang. Ya, akan cemas terus, akan panik, khawatir. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan kekhawatiran tidak membuat situasi menjadi lebih baik, tidak menambah panjang umur. Bapak Ibu Saudara, justru kekhawatiran bisa menghancurkan hidup orang. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, untuk itu maka karena untuk mengatasi kekhawatiran ini, tanamkan kuat-kuat dalam diri kita sebagai orang percaya, kesadaran tentang siapa diri kita. Di hadapan Tuhan kita adalah anak-anak Allah. Amin. Dalam Roma 8 ayat 15, ya, tadi kita sudah membaca, ya, Bapa kita di surga tahu kita membutuhkan semuanya. Dalam Roma 8 dikatakan begini, Bapak Ibu Saudara, Roma pasal yang 8 ayat yang ke-15,
Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Kita bukan budak lagi, bukan hamba, ya bukan orang yang diperbudak. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Bapak Ibu Saudara, status kita di hadapan Tuhan sekarang ini dia adalah kita menjadi anak-anak Allah, Bapak Ibu Saudara. Karena itu jangan khawatir, Bapa kita akan memelihara kehidupan kita. Nah, kita belajar hari ini, berikut ini adalah hal-hal yang menjauhkan kita dari kekhawatiran. Supaya kita bebas dari rasa khawatir. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, kalau kita mau bebas dari rasa khawatir adalah mengingat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Yang membebaskan kita melewati segala masalah tantangan dalam hidup kita. Ingat kembali apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Ketika kita butuh sesuatu, Tuhan peliharakan, Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara, seringkali Tuhan secara tidak terduga mencukupi kebutuhan kita. Suatu saat, ya karena sudah lama tidak makan ikan bakar, tiba-tiba teringat pengen makan ikan bakar. Tiba-tiba ada tetangga datang bawa ikan sudah dibakar, Bapak Ibu Saudara. Tinggal mau makan, wah luar biasa. Ini sesuatu kesaksian yang luar biasa. Ingat, hal yang sederhana sekalipun Tuhan sanggup memenuhinya. Apalagi segala masalah kita. Bapak Ibu Saudara, dalam pergumulan kita sehari-hari, tantangan-tantangan hidup, Tuhan selalu bersama dengan kita. Dia menyertai kita, bahkan janjinya sebelum dia terangkat ke surga. Matius 20 ayat 20 kalimat yang terakhir Tuhan mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang menyertai? Tuhan Yesus sendiri dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Roh Kudus yang sekarang ada bersama-sama dengan kita. Dia yang menyertai kita, Bapak Ibu Saudara. Karena sebelumnya Tuhan Yesus sudah menjanjikan ada penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang diberikan, yang tinggal di dalam kita senantiasa dalam hidup kita. Karena itu ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Roma 8 ayat yang ke-28, ya Bapak Ibu Saudara masih ingat ayat ini. Roma 8 ayat yang ke-28 di bawah yang kita baca tadi, ya setelah kita jadi anak-anak Allah, status kita. Ayat yang 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan cuma satu masalah, dua masalah, hal-hal yang sederhana, tetapi hal yang rumit sekalipun Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita yang terpanggil sesuai rencana Allah menjadi anak-anak Allah, kita akan disertainya senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu hal yang pertama supaya kita bebas dari rasa khawatir. Ingat penyertaan Tuhan dalam hidup kita sampai dengan saat ini. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, supaya kita bebas dari rasa kekhawatiran, mempercayai janji-janji Tuhan dalam firman-Nya. Ibrani pasal 13 ayat 5 berkata begini. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5, firman Tuhan mengatakannya, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara, jangan menjadi hamba mamon. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena kita percaya kalau kita punya Allah yang luar biasa, Bapa yang senantiasa mengasihi kita. Tuhan berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara, percaya janji Tuhan melalui firman-Nya. Ini hal yang kedua yang harus tanamkan dalam hati kita agar kita bebas dari rasa khawatir. Kalau yang pertama mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan sehingga kita melewati segala tantangan masalah sampai dengan hari ini. Yang kedua percaya janji Tuhan akan terjadi terus di dalam hidup kita. Dia tidak akan meninggalkan kita, Dia tetap ada bersama-sama dengan kita. Yesaya pasal yang ke-46 ayat yang keempat. Yesaya pasal yang ke-46 ayat yang keempat firman Tuhan mengatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bapak Ibu Saudara, dari masa kecil kita sampai masa tua kita, sampai putih semua rambut kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan katakan aku tetap di mana?
menggendong dan akan terus menanggung dan akan memikul. Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa. Tuhan tetap menjaga kita, memelihara kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan dan menyelamatkan kita. Ini janji Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Percaya janji-janji Tuhan ini. Ini hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, hal yang ketiga adalah mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi yang pertama, ingat penyertaan Tuhan yang telah lalu, Tuhan sanggup melakukannya. Yang kedua, tetap percaya janji Tuhan akan terus terjadi dalam hidup kita. Dan yang ketiga, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan, andalkan Tuhan sepenuhnya. Ya, Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8, firman Tuhan ini sering kita baca. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dan 8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini Bapak Ibu Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harap kepada Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ia akan seperti pohon di tepi ditanam di tepi air sungai yang besar, Bapak Ibu Saudara. Maka akar-akarnya tetap mendapatkan air, sekalipun di sana dikatakan panas terik. Ya tidak akan mengalami, tidak merasakan ada panas terik, masalah, gangguan-gangguan, ya saat ini goncangan yang luar biasa tidak akan dirasakan. Kenapa? Karena tetap dekat dengan Tuhan, tetap akarnya ada di sungai Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, daunnya tetap hijau, tetap bisa bertumbuh lebat. Ya, tidak khawatir dengan tahun-tahun kekeringan. Kenapa? Karena tetap ada aliran air kehidupan di dalam hidupnya dan tidak berhenti menghasilkan buah. Bukan hanya bertumbuh lebat, tetapi juga berbuah terus. Continue terus menerus tetap berbuah. Ini orang yang mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yang mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, 3 hal ini yang membebaskan kita dari kekhawatiran. Ya, yang pertama, mengingat akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita sampai hari ini, sampai saat ini. Percaya janji-janji Tuhan melalui firman-Nya. Yang ketiga, mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada nasihat khusus ketika kekhawatiran datang, Bapak Ibu Saudara. Ya, dalam Filipi 4 ayat yang ke-6, saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Filipi 4 ayat yang ke-6, firman Tuhan mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan sering khawatir, bebaskan diri dari kekhawatiran. Jangan khawatir apapun juga, tapi nyatakan segala hal kehidupan kita berserah kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Yang penting ucapkan syukur kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, nasihat khusus ketika kekhawatiran datang. Kekhawatiran itu tidak berguna sedikit pun. Ya, tadi dikatakan ya tidak menambah sehasta saja dari jalan hidupnya. Tidak menambah umur kita. Kekhawatiran itu justru bisa memperpendek umur, Bapak Ibu Saudara. Karena itu jangan khawatir. Ya, yang ketiga, kekhawatiran harus diserahkan kepada Tuhan. Ya, 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, 1 Petrus pasal 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu Saudara, yang memelihara kita adalah Tuhan sendiri. Bapa kita yang memelihara kita, karena itu serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ya, ketika kekhawatiran datang, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Harus diserahkan kepada Tuhan. Yang keempat, ketika kekhawatiran datang, kekhawatiran itu bisa menyusahkan kita. Karena itu jangan khawatir tentang apapun juga. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah khawatir karena itu akan menyusahkan. Ya, ketika Marta melihat bahwa Maria tidak mau membantu dia, ya dalam satu kisah. Ya Bapak Ibu Saudara, ketika itu Marta kemudian berkeluh kesah kepada Tuhan. Tuhan, suruh dia untuk membantu aku. Bapak Ibu Saudara,
Tuhan Yesus katakan, Marta, Marta, engkau menyusahkan diri dengan kekhawatiranmu. Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran membuat orang susah sendiri. Ya, karena itu jangan menyusahkan diri dengan kekhawatiran Bapak Ibu Saudara. Tetapi mari kita berharap kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada waktunya kita duduk dekat dengan Tuhan seperti Maria. Ada waktunya kita melakukan bagian kita untuk tetap terus bekerja. Bapak Ibu Saudara, ya mungkin apa yang kita pelajari sangat sederhana hari ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi satu hal, hari ini putuskan untuk tidak membiarkan kekhawatiran menguasai diri kita. Jangan membiarkan kekhawatiran menguasai hidup kita. Kenapa? Karena Roh Allah yang berdiam di dalam diri kita. Roh Allah lebih besar dari apapun juga di dunia ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, setelah ini Bapak Ibu boleh share satu sama lain ya, dan kita akan akhiri kul kita saat ini. Kita mengucap syukur dan kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami telah pelajari hari ini melalui kul ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menolong kehidupan kami, Engkau yang memeliharakan kami. Karena itu kami mau bebas dari segala kekhawatiran dalam hidup kami ya Bapa. Kami akan tetap ingat bagaimana Tuhan tetap menyertai kami dalam seluruh kehidupan kami. Bahkan sampai dengan saat ini Tuhan. Kami tetap percaya akan janji-janji Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Engkau menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan Engkaulah yang memberkati kehidupan kami. Karena itu kami mempercayakan hidup kami seluruhnya penuhnya kepada Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan agar kami penuh dengan berkat kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kami tetap bertumbuh dan menghasilkan buah-buah untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya nasihat firman Tuhan tertanam dalam hati kami dan kami mengerjakan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kebesaran dan kemuliaan bagi-Mu. Berkati setiap yang sudah mengikuti kul ini, yang sudah menyaksikannya, yang sudah mengikuti. Kami percaya Tuhan berkati dengan berlimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara sekalian dan mari renungkan kembali kul ini dengan share dan bersaksi satu sama lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam sehati.